ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله. Kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati, kita masih pada bab tentang tipu daya syaitan terhadap jiwa-jiwa manusia. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa min makaidihi, di antara tipu daya syaitan adalah syaitan bisa menebak atau meraba, bisa memperkirakan bahwa orang ini kecenderungannya kemana. Apakah al-ihjam atau al-iqdam? Apakah iqdam atau ihjam? Iqdam itu semangat, ihjam itu sebaliknya. Kemana kecenderungannya? Kalau kecenderungannya kepada al-iqdam, semangat tinggi, maka akan digoda untuk berlebihan melampaui batas. Kalau ternyata kecenderungannya kepada sebaliknya, bermalas-malasan, maka akan digoda untuk tidak mengerjakan dan tidak mengindahkan, tidak menggubris apa perintah Allah, apa perintah Rasul. Dan hampir semua kesesatan, kalau diringkas hanya dua bentuk saja, hanya dua bentuk: al-ghulu wa taqsir. Al-ghulu wa taqsir, berlebih-lebihan atau berkurang-kurang. Dengan kata lain, ifrat wa tafrid. Dengan kata lain, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Silahkan sebutkan kelompok sesat apapun, mesti kalau ifrat, tafrid. Kalau enggak taksir, maka ghulu. Sudah dibaca sebagiannya ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah sebagai contoh-contoh, dan masih 2 halaman lagi contoh-contohnya. Qala, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qassara biqawmin hatta zayyana lahum tarkus sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minan nikah faraghabu anhu bil kulliyah وتجاوز بآخرين حتى ارتكبوا ما وصلوا إليه من الحرام. Kata Ibnu Qayyim, contoh lainnya, ini selain contoh yang sudah dibacakan pada kajian yang lalu, contoh lainnya bahwa sebagian kaum
qassara, berkurang-kurangan dalam masalah semangat nikah, sampai raghabu anhu bil kulliyah, sampai mereka membencinya dan tidak mau menikah sama sekali, dengan alasan pengen ibadah, dengan alasan dia pengen memusatkan pikirannya dan tenaganya semuanya untuk dakwah dan seterusnya. Akhirnya mereka menganggap bahwa yang lebih saleh adalah tidak menikah. Sebaliknya, wa tajawaza bi akharin hatta irtakabu ma wasala ilaihi min al-haram. Sebaliknya malah nikah sampai nikah mut'ah dia kerjakan, sampai nikah yang haram dia kerjakan, sampai istrinya 9, 10, 14. Enggak lagi mengurusi mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tidak lagi melihat mana hukum syar'i tentang masalah nikah. Satu aliran sufi menganggap bahwa menikah itu kelemahan. Katanya bahwa seorang yang menikah dia mengarungi lautan luas di perahu kecil, keselamatannya sangat minim sekali. Ketika punya anak, pecah perahu itu, hancur, maka tinggal lihat apakah dia selamat atau tenggelam. Apa maknanya? Nakut-nakuti orang agar jangan nikah. Sebagaimana pernah diucapkan oleh Abdurrahim Tahan ketika di Indonesia sini, ketika di Libya. Seorang menikah, talibul ilm menikah, maka dia mengarungi lautan dengan sampan kecil. Mengerikan sekali. Begitu punya anak, pecah. Sebagian mereka yang gulu ekstrim menyatakan bahwa yang lebih saleh adalah ar-rahbaniyah. Rahbaniyah seperti pendeta-pendeta di gerejanya, seperti birawati di mihrabnya atau di tempatnya. Mereka tidak menikah sama sekali. Tapi sebaliknya kaum Syiah, setiap mampir ke satu kampung kawin. Itu Syiah Rafidhah. Kenapa? Gampang. Tanpa saksi, tanpa wali, tawar-menawar 1 jam 1 hari selesai. Terima. Aku terima nikahnya, kata wanita tadi, dengan mahar yang tersebut. Selesai. Bayangkan, bahkan mungkin gak setiap satu kampung, setiap satu desa ke desa lainnya, setiap satu gang ke gang lainnya nikah dia. Gampang. Na'udzubillah, yang ini ifrat, yang ini tafrid, yang ini taksir, yang ini ghulu, yang ini ekstrem kanan, yang ini ekstrem kiri. Syaitan tahu kalau yang ini digoda untuk jangan nikah, nggak bisa. Mau memang dia sifatnya hidung belang, nggak bisa untuk jadi biarawati, untuk rohbaninya nggak bisa. Maka digodanya ada ajaran yang bagus, yang kamu bisa nikah tiap saat. Nih, Syiah. Wah, ini yang saya cari dari dulu-dulunya. Agama yang kayak gini, ini agama yang nikmat. Kena. Sehingga di Ciamis sana yang pertama ikut Syiah Rafidhah adalah geng motor. Preman-preman geng motor. Wallah, ini bukan main-main, bukan dusta, terjadi. Yang pertama justru mereka geng motor ini masuk. Kenapa mikir gampang? Bahkan sudah disiapkan wanita-wanita yang siap dimut'ah. Tetapi yang sana, yang dia kecenderungannya semangat beribadah, digoda untuk mut'ah, mungkin dia istirja, innalillah, akan begitu. Mau gampang nikah, astagfirullah, akan begitu. Karena ini kecenderungannya kepada semangat ibadah, maka digodanya lain. Digodanya untuk kamu kurang nikahnya, kurang ibadahnya, karena sibuk dengan istrimu, dengan sudahlah. Kamu yang belum nikah, jangan nikah, ibadah saja terus. Betul. Ternyata memang kalau tidak menikah itu, yang sudah menikah diceraikan istrinya, dititipkan anaknya, ibadah terus, khuruj fisabilillah. 1 tahun tidak pernah ketemu anaknya, nggak pernah ketemu istrinya, ibadah terus. Yang berikutnya, contoh yang berikutnya, wa qassara biqaumin hatta jaffu syuyukh
min ahli din wassalah. Satu golongan qassara, berkurang-kurangan dalam menghormati guru-gurunya, syekh-syekhnya, ulama'nya, dari kalangan ahlud dini wassalah, dari kalangan para ulama, orang-orang saleh, tidak menghormati, tidak memuliakan. Wa'radu anhum, bahkan berpaling dari mereka, bahkan berpaling dari orang-orang saleh dan para ulama, menjauh, tidak menghormatinya. Ini satu golongan. Hatta jaffu, hingga mereka jafus syuyukh, bersikap kasar, bersikap kurang ajar kepada gurunya, kepada syekhnya, kepada orang saleh, kepada ahli ilmu. Walam yaqumu bihaqqihim, tidak memberikan hak-haknya para ulama. Wa tajawaza bi akharin, sedangkan satu golongan lain tajawaza, berlebih-lebihan dalam menghormati gurunya, memuliakan gurunya, sampai melampaui batas, menganggap gurunya seperti Tuhan. Hatta abaduhu ma'allahi ta'ala, sehingga mereka beribadah kepada guru-gurunya. Ditaruh foto syekhnya di depan dia, foto syekhnya, kemudian dia salat menghadap fotonya dan menyatakan, ya syekh fulan, ya syekh fulan, ya habib fulan, ya wali fulan, aku tidak akan mampu untuk langsung kepada Allah tanpa melalui engkau. Lihat kata-katanya, tidak mampu mencapai atau berdoa pada Allah tanpa melalui engkau. Seakan-akan dia meratap dan meminta bukan kepada Allah, tapi kepada orang ini tadi. Dalam kesulitan, dalam kesusahan, kafir jahiliyah saja, musyrikin jahiliyah, ketika dalam kesusahan, di tengah lautan, dalam badai yang dahsyat, yang dipanggil Allah, itu musyrikin jahiliyah. Yang dipanggil Allah, Allah. Tetapi mereka di tengah lautan, di tengah badai, yang dipanggil ya Habib fulan, ya Habib fulan. Lihat ikhwan fillah azakumullah, lebih parah dari musyrikin jahiliyah. Yang Allah gambarkan bahwa mereka kalau tengah lautan, da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoanya kepada Allah ikhlas, meratap, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Wa idza najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Tapi ketika diselamatkan ke daratan, mulai berbuat syirik lagi. Itu jahiliyah. Tetapi mereka di tengah lautan, di tengah badai yang dahsyat mengerikan, yang dipanggil bukan Allah, yang dipanggil ya syekh fulan, ya syekh fulan, ya wali fulan, ya wali fulan. Ini ghallu, melampaui batas hulu. Yang tadi qassaru, berkurang-kurang. Yang ini sesat, yang itu sesat. Yang ini menyimpang, yang ini juga menyimpang. Wa kadzalika qassara biqaumin hatta, demikian pula satu kaum lain yang berkurang-kurangan hingga mana'ahum qabula aqwali ahli ilmi, sehingga mereka enggan untuk menerima ucapan para ulama, enggan untuk menerima nasihat mereka, enggan untuk mendengarkan fatwa, petuah, bimbingan dari mereka. Wal iltifat ilaihim bil kulliyah, tidak mau mereka menerima ucapan-ucapan para ulama. Sebaliknya, satu kaum tajawaza bi akharina hatta ja'alul halal wal haram ma halaluhu wa ma harramuhu. Sebagian yang lain justru menjadikan para ulama tadi sebagai penghalal dan pengharam. Pokoknya yang halal adalah yang dihalalkan oleh ulama itu, apa yang haram adalah yang diharamkan oleh ulama itu. Ini juga mengerikan. Yang satu golongan meremehkan para ulama sama sekali, yang satu lagi justru taklid buta dan menyatakannya pokoknya apa kata fulan, pokoknya apa dari kiai. Kalau kiaiku ngangkat kakinya ketika sholat, saya akan angkat kakinya ketika sholat. Pokoknya apa kata dia. Mengerikan sekali. Sampai sampaikan ayat, sampaikan hadis, tetap dia tolak kalau bertentangan dengan ucapan kiai. Pokoknya apa jari kiaiku. Yang paling benar dia, yang paling bagus dia, yang paling tepat dia, yang terselamat dia. Maka saya nggak peduli. Kamu mau dalil apapun terserah. Astagfirullah. Astagfirullah. Lihat, yang satu meremehkan para ulama sehingga nggak mau mendengarkan bimbingannya, jalan sendiri.
Setiap sampaikan ini ucapan para ulama, mereka itu antek-antek pemerintah. Mereka itu adalah orang-orang yang begini yang begitu. Dikatakan mereka adalah para pion-pionnya Amerika. Mereka para ulama itu adalah antek-antek tauhid. Mereka para ulama itu adalah hanya memberikan apa yang diminta oleh pembesarnya, oleh penguasanya. Habis. Jalan sendiri tidak mau bimbingan para ulama. Sebaliknya ada yang pokoknya apa kata syekh, walaupun dalam keadaan pendapatnya merjuah. Kadang ada perselisih di kalangan para ulama. Maka tentunya kita diperintahkan untuk memilih yang rajih, bukan memilih apa yang enak, apa yang cocok. Tapi yang rajih yang mana? Bukan, tapi ini lebih enak, ini aja lah. Ini adalah keliru. Dan anggapan bahwa kalau para ulama ikhtilaf kita boleh memilih, itu adalah anggapan yang batil. Selama ulama masih berbeda pendapat, kita boleh pilih yang mana. Boleh yang ini, boleh yang itu. Bukan. Salah besar. Kalau ada perselisihan para ulama, kita wajib menanyakan dalilnya, dan kita wajib melihat mana yang lebih rajih dan lebih akrab ila dalil. Tidak kita memilih apa yang enak, apa yang cocok. Tidak pula kita bebas memilih apa yang mau. Kamu mau yang mana? Ini silakan. Kamu yang mana itu? Silakan. Bahkan saya pernah tanyakan kepada Syekh Muhammad bin Haji hafizahullah ta'ala langsung ketika pulang dari masjid Syekh, apakah benar kalau ada orang yang berkata madamal ulama ikhtalafu, selama para ulama itu berikhtilaf, sudahlah, kita nggak usah saling salah menyalahkan, bebas kita pilih. Ditarik tangan saya, dikempit di dada beliau, isma, dengar bahwasanya ikhtilaf para ulama bisa rajih, bisa marjuh, bisa pula sahih wal khata', bisa pula haqqun wa batil, bisa pula sunnah wa bid'ah. Apakah mungkin? Apalagi para ulama yang telah lalu, yang dalam keadaan sudah wafat, yakni mungkin belum sampai kepadanya hujjah, bisa jadi, sehingga menyatakan dengan satu pendapat yang salah. Sudah pernah kita contohkan pendapat-pendapat yang mengerikan dari beberapa ulama. Ada yang berpendapat bahwasanya nikah tidak harus dengan wali, dengan saksi. Bayangkan. Apa itu? Hakun wa batil. Pendapat yang menyatakan harus dengan wali adalah hak, yang mengatakan tanpa wali itu boleh batil. Tetapi ini ucapan ulama, ghafarallahu lahu. Semoga Allah mengampuni beliau, dan beliau beristihad, dan itu istihadnya salah. Bahkan kata-katanya batil. Taib Imam Ahlu Sunnah Abu Ja'far At-Tahawi ketika menyatakan dalam matanya, matan akidah Tahawiyah, tentang Allah Subhanahu wa taala, qadimun bila ibtida'. Allah qadimun bila ibtida'. Allah qadim tanpa ada permulaannya. Kita lihat ta'liqnya Syekh Albani, fahadha hadhihi bid'atun. Sifat yang bid'ah, lam tarid fil Quran wala fis sunnah. Baca pula ta'liqnya Syekh bin Baz, sama. Ini adalah sifat bid'ah. Bid'ah. Saya bacakan juga apa kata Syekh tadi, kata imaman al-mu'asiran, dua imam di masa kita, Imam Al-Albani dan Imam Abdullah bin Baz, Abdullah bin Baz rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya. Kedua-dua menyatakan bahwa itu sifat bid'ah. Maka saya bacakan sifat bid'ah, ada yang terkejut. Seorang sururi, sekarang jadi sururi, waktu itu belum. Ustaz, jangan sembarang, ini kan ucapan imam, masa dikatakan bid'ah? Saya katakan bid'ah. Loh, ini kan syekh ahli sunnah, imam ahli sunnah, imamnya imam ahli sunnah, tapi ucapannya bid'ah. Kenapa? Syekh Al-Albani menyatakan ini sifat bid'ah, Syekh bin Baz menyatakan ini sifat bid'ah, dan seterusnya dan seterusnya. Maka walaupun para ulama ada ikhtilaf, tetapi yang ini sunnah, yang ini bid'ah. Silahkan. Sebagaimana kita diajarkan oleh guru-guru kita para ulama untuk mendoakan beliau, para imam-imam ahli sunnah, termasuk Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Kita ucapkan rahimahullah wa ghafarallahu lahu, tapi pendapatnya tetap bid'ah. Mafhum ya? Bisa dipahami.
Artinya bukan kita merendahkan imamnya, tidak. Beliau zallah, tergelincir. Ini hanya menunjukkan bahwasanya bisa terjadi perbedaan di antara para ulama. Yang satu hak, yang satu batil, bisa. Yang satu sunnah, yang satu bid'ah, mungkin. Terjadi pula perbedaan rajih dengan marjuh. Sampai kemudian yang di bawahnya. Sampai pada perbedaan ijtihadiyah yang mungkin rumit bagi kita untuk melihat mana rajih, mana marjuh. Maka kita lihat yang mana. Jangan disamakan. Kalau terbukti salahnya, ya harus dikatakan salah. Tapi ini syekh yang ngomong salah, dan itu bukan kata saya salah, kata imam yang lain. Bahwa itu salah. Ini bid'ah, sebagaimana dikatakan oleh para imam, para ulama yang lain. Jadi syubhat yang menyatakan kalau para ulama ikhtilaf, kita nggak apa-apa, bebas memilih, dan kita harus saling menghormati, nggak perlu saling salah menyalahkan. Ya kalau dua-duanya tidak salah. Kalau dua-duanya salah satunya ada yang salah, tidak boleh menyatakan salah. Hadis yang sering dibawakan dalam masalah ini adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ijtahada al-hakim fa ashab falahu ajran. Fa idza ijtahada al-hakim fa akhta falahu ajrun wahid." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana dikatakan dalam riwayat, kalau hakim berijtihad kemudian benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Dan kalau seorang berijtihad, seorang alim, orang hakim berijtihad kemudian salah, maka dia dapat 1 pahala. Berarti kan sama-sama dapat pahala, sama-sama dapat pahala imamnya, tetapi apa yang dijadikan sebagai hasil ijtihadnya, apa kata Nabi? Ada yang ashab, ada yang akhta. Fa ashab falahu ajran. Idza ijtahada al-hakim fa akhta, berarti ada yang sahih, ada yang salah. Berarti ada yang benar, ada yang salah. Kenapa kok kamu menyatakan semuanya benar? Semuanya benar itu Pancasila itu. Semuanya benar. Semuanya baik. Iya kan? Kalau agama tidak, yang cocok dengan Quran dan Sunnah itu yang benar. Yang tidak cocok dengan Quran dan Sunnah itu batil. Itu salah. Sehingga hakimnya, imamnya, alimnya, ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuninya, semoga Allah memaafkannya, semoga Allah merahmatinya. Beliau adalah seorang yang saleh berijtihad, dan ijtihadnya keliru. Tetapi orang yang sudah tahu salah kemudian taklid, beda hukumnya, tidak sama. Beda hukumnya tidak sama. Kembali kepada kitab kita. Maka ikhwan fillah, jangan ghulu, jangan pula taksir, jangan ifrat, jangan pula tafrid. Kita jalan sendiri, tidak mengikuti bimbingan para ulama, jangan. Bahaya, bisa tersesat kita. Demikian pula taklid kepada ulama tertentu juga tidak boleh. Jangan, juga akan menyebabkan kamu mengerjakan zallat al-ulama. Apalagi bukan taklid hanya pada satu imam, tetapi tatabbu' zallat al-ulama. Ini lebih parah lagi. Mengikuti, menelusuri zallat al-ulama, ketergelinciran para ulama. Untuk masalah ini ulama itu yang tergelincir diambil. Enak sih kalau masalah ini fulan yang tergelincir, ambil pendapatnya. Jadi dalam masalah ini saya berpendapat dengan si fulan, dalam masalah ini pendapat yang ini. Semuanya yang zalah-zalah yang diambil. Kira-kira jadi apa agamanya? Kira-kira jadi apa agama dia? Man tatabba' zallatul ulama, siapa yang mengikuti, mencari-cari ketergelinciran para ulama, mereka akan tersesat, menyimpang. Adapun mereka para ulama ahlus sunnah rahimahumullah, ijtihad mereka mendapatkan pahala. Kalau benar dapat 1, dapat 2, kalau salah dapat 1. Contoh berikutnya, wa qassara biqaumin hatta qalu inna Allah subhanahu wa ta'ala la yuqaddir 'ala al-af'al ala af'ali ibadihi wa la sya'aha minhum walakinnahum ya'malunaha biduni masyiatillahi ta'ala wa qudratihi. Satu golongan qassara, mereka menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan perbuatan para hamba. Bahwa para hamba berbuat tanpa takdir. Dan tidak pula Allah menghendakinya.
Walakinnahum ya'malunaha biduni masyiatillah. Tetapi mereka melakukan amalan-amalan mereka bukan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa tajawaza bi akharina hatta qalu. Sebaliknya, ada satu kaum yang lain justru tajawaza, melampaui batas sampai mereka berkata, innahum la yaf'aluna syai'an albattah, bahwa manusia ini enggak berbuat apapun, semua perbuatannya adalah perbuatan Allah. Allah la fa'ilu dzalik, Allah lah pelakunya, Allah lah yang berbuat. Fahiya nafsu fi'lihi, maka perbuatanmu itu perbuatan Allah, bukan perbuatan mereka. Wal 'abid laisa lahum qudratun wala fi'lun albattah, bahkan para hamba ini tidak memiliki kemampuan untuk berbuat, tidak memiliki kemampuan untuk memilih, enggak memiliki bagi mereka qudrah, kemampuan untuk berbuat apapun, albattah, sama sekali. Ini juga sama, ifrat wa tafrid, antara qadariyah dengan jabriyah, antara mereka yang tidak beriman kepada takdir, yakni qadariyah, yang menyatakan bahwa seluruh kejadian-kejadian ini bukan ditakdirkan oleh Allah, bahwa manusia itu memilih dengan dirinya tanpa ada takdir, tanpa ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini qadariyah. Sebaliknya jabriyah justru menyatakan bahwa ini semua takdir Allah. Sampai sini masih benar. Kelanjutan yang salah, yakni perbuatan kita ini perbuatan Allah, kita dipaksa untuk berbuat seperti ini. Maka orang mukmin tidak perlu dipuji keimanannya karena dia beriman dengan takdir Allah dan itu perbuatan Allah. Jangan dicerca pula orang yang bermaksiat, orang yang kafir, karena kafirnya mereka dalam rangka mentaati Allah secara takdir, karena Allah yang menakdirkannya. Jadi ini kafir karena takdir Allah, ini mukmin karena takdir Allah, dua-duanya karena Allah, sama. Waduh, lebih parah lagi. Yang kata para ulama bahwa jabriyah lebih sesat, lebih kafir daripada qadariyah. Kenapa? Karena qadariyah masih berpegang dengan syariat, salatnya, puasanya, haji, semuanya. Tapi jabriyah membuang syariat habis. Kamu berbuat apapun kamu orang baik, karena orang yang mengerjakan takdir Allah. Kamu berbuat apapun, kafir sekafir-kafirnya, beriman setinggi-tingginya, kamu bermaksiat sejelek-jeleknya, kamu beramal soleh sesoleh-solehnya, tetap kamu adalah sedang menjalani takdir Allah dan kamu sedang dipaksa oleh Allah. Sama. Yang ini nggak perlu dipuji, yang ini nggak perlu dicela. Sama semuanya. Ini habis seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Habis semua agama dalam Quran dan sunnah, semuanya hilang. Enggak terpakai lagi oleh mereka. Untuk apa perang jihad fisabilillah melawan orang kafir kalau orang kafir juga sedang taat pada Allah? Untuk apa ingkar munkar? Karena mereka berbuat munkar itu juga sedang taat pada Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mengerikan sekali kesesatan dalam bentuk ghulu, berlebih-lebihan dalam satu masalah, atau taksir, berkurang-kurangan dalam masalah lain. Contoh berikutnya, wa qassara biqaumin hatta qalu inna rabbal alamin laysa dakhilan fi khalqihi wala ba'inan anhum wala huwa fawqahum wala tahtahum wala khalfahum wala amamahum wala an aymanihim wala an syama'ilihim. Satu golongan qassaru, mereka menganggap dan mengatakan bahwa Allah Rabbul Alamin tidak bersama makhluknya, tidak pula terpisah dari makhluknya, tidak di atas makhluknya, tidak pula di bawah mereka, tidak di kiri mereka, tidak di kanan mereka, tidak di depan mereka, tidak di belakang mereka, tidak di mana-mana. Satu kaum. Kalau tidak di mana-mana berarti tidak ada, kan begitu. Ini mengerikan sekali. Kufur orang yang menyatakan bahwa Allah tidak di mana-mana, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di atas, tidak di bawah, tidak bersama makhluk, tidak terpisah dari makhluk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa tajawaza bi akharina hatta qalu. Tetapi yang sebaliknya,
menyatakan dengan ghulu, berlebih-lebihan melampaui batas, bahwa Allah fi kulli makanin bidzatih, bahwa Allah Subhanahu wa taala di seluruh tempat bersama setiap makhluk, kal hawa, seperti udara ini ada di mana-mana. Dakhilan fi kulli makan, masuk ke setiap ruang, ke setiap tempat, dan ada di mana-mana. Yang tadi menyatakan tidak di mana-mana, yang ini menyatakan di mana-mana. 180 derajat perbedaannya. Dua-duanya sesat. Dua-duanya sesat. Dan dua-duanya kufur bahkan. Bukan hanya sesat. Yang tadi menyatakan Allah tidak di mana-mana, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang, tidak berpisah dari makhluknya, tidak pula bersama makhluknya. Yang ini kemanapun, dimanapun ada Allah. Allah menyatu dengan seluruh benda, seluruh makhluk, siapapun. Taib, kalau demikian mana yang hak? Yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah Ahlus Sunnah, yaitu yang masih berpegang dengan Quran was Sunnah. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran diterima. Bahwa Allah di atas arsy-Nya, ba'inan min khalqih, terpisah dari makhluknya. Yang berikutnya, wa qassara biqaumin hatta qalu lam yatakallam ar-rabb subhanahu wa ta'ala bi kalimatin wahidatin al-battah. Satu kaum qassar, menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berbicara satu kalimat pun. Artinya Allah tidak memiliki sifat kalam. Ini satu golongan. Menolak sifat kalam berarti nolak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatakan wa kallamallahu Musa taklima. Dan juga menolak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala wa kallamahu rabbuh, yang juga berarti menolak ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an kepada Musa alaihi salam, innani anallah la ilaha illa ana. Karena firman azakumullah, fa'budni wa aqmis salata li dzikri. Ini ucapan siapa? Kalau dikatakan Allah tidak berbicara, ini ucapan siapa? Kallamahu rabbuh, ucapan siapa? Dan siapa yang berkata pada Musa ketika itu? Allah katakan rabbuhu. Kalau wa kallamallahu Musa taklima, Allah mengajak bicara Musa, masih bisa dipresetkan oleh mereka yang menolak sifat kalam. Itu bukan wa kallamallahu, tapi wa kallamallaha. Jadi Musa yang berbicara, wa kallamallaha Musa taklima. Musa mengajak bicara Allah. Mengajak bicara Allah Musa. Bisa. Taib, silahkan kalian i'rabkan wa kallamahu rabbuh. Ketika Musa mendatangi miqati, waktu yang dijanjikan oleh Allah, wa kallamahu rabbuh. Bisakah Rabb dijadikan maf'ul? Ya. Kamu akan ditertawakan oleh para ahli nahwu. Ya. Wa kallamahu rabbah. Gimana? Ditertawakan kamu oleh para ahli bahasa Arab. Wa kallamahu, dhamirnya sudah ada, yaitu sebagai mansub, sebagai maf'ul. Wa kallamahu, mengajak bicara dia. Yang kurang apanya? Fa'ilnya. Siapa fa'ilnya? Rabbuh. Enggak bisa wa kallamahu rabbah. Mengajak bicara Allah, Rabbnya. Menyambung. Kalau mengajak bicara Musa, Rabbnya juga nggak bisa. Kenapa? Karena sudah ada dhamir sana sebagai maf'ul. Nggak mungkin ada dhamir sebagai fa'il marfu'. Dhamirnya bergabung, nempel di belakang dalam bentuk hu, wa kallamahu. Mungkin? Silakan tanya sama orang-orang, anak-anak yang belajar bahasa Arab. Nggak mungkin. Kecuali kalau dhamir mustatirun fihi, pelaku mungkin. Tapi kalau dhamir yang zahir terlihat, wa kallamahu, hu ini sebagai fa'ilnya, mustahil. Enggak dikenal oleh seluruh orang-orang Arab, enggak dikenal oleh Al-Khalil, enggak dikenal oleh Sibawayh, enggak dikenal oleh semua para ahli nahwu. Maka mereka berarti menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, fadallu wa adallu. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Tidak percaya pada sifat Allah al-kalam.
Yang lainnya justru sebaliknya. Satu aliran lagi berkata, tajawaza bi akharin, melampaui batas berlebih-lebihan, hatta qalu, hingga mereka berkata bahwa Allah terus berbicara azalan wa abadan qailan. Allah terus berbicara, ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, terus menerus berbicara seperti itu. Wa yaqulu li Musa, dan berkata pada Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha, terus menerus berbicara azalan wa abadan, sejak dulu enggak ada awalnya sampai akhir enggak ada akhirnya, terus berbicara dengan kata-kata yang sama, ngomong terus, ngawur lagi. Yang ini qassar, yang ini tajawaz, yang ini berkurang-kurangan, yang ini melampaui batas berlebih-lebihan. Harusnya sifat kalam adalah sifat fi'liyah, berbeda dengan sifat dzatiyah. Apa perbedaannya sifat fi'liyah dengan sifat dzatiyah? Satu perbedaan penting. Kalau sifat dzatiyah selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala terus-menerus. Tetapi kalau sifat fi'liyah berkait dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah lakukan. Kalau Allah tidak berkehendak, Allah tidak lakukan. Artinya Allah maha kuasa, maha bisa, tetapi kalau Allah mau. Kira-kira sifat kalam kemana masuknya? Yang tadi, yang selalu berbicara, atau berkait dengan kehendak? Kapan Allah mau berbicara, Allah bicara. Tentunya yang kedua. Tentunya yang kedua, sama dengan sifat-sifat fi'liyah lainnya. Sifat turunnya Allah, ya kalau Allah kehendaki, turun ke langit dunia. Kalau enggak, ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain yang merupakan sifat-sifat fi'liyah, berkait dengan masyiah. In syaa'a fa'alahu wa in lam yasha' lam yaf'alhu. Kalau Allah kehendaki, Allah lakukan. Kalau Allah tidak kehendaki, Allah tidak lakukan. Sehingga yang pertama menyatakan Allah tidak memiliki sifat kalam, itu adalah orang-orang yang sesat, as-saru. Demikian pula sebaliknya menyatakan bahwa Allah ngomong terus, juga salah. Adapun ahlus sunnah wasatan bainahuma, tidak ifrat, tidak tafrid, mengimani bahwa Allah memiliki sifat kalam. Tetapi kapan Allah berbicara? Insya'a kallam, wa insya'a lam yatakallam. Kalau Allah kehendaki, Allah berbicara dan didengar ucapannya. Kalau tidak Allah kehendaki, Allah tidak berbicara. Berarti kesalahan golongan kedua apa? Kalimat fala yazalu hadzal khitab qa'iman bihi, dan terus menerus pembicaraannya tegak padanya, masmu'an minhu, dan terus terdengar, kaqiyami sifatil hayat bihi, seperti sifat kehidupan baginya. Sifat kehidupan, sifat dzatiyah. Terus kata Ibnu Qayyim, mereka menganggap sifat kalam seperti sifat kehidupan, terus ngomong, sebagaimana hidup, terus hidup. Wa qassara biqaumin hatta qalu. Contoh berikutnya, qassara biqaumin hatta qalu inna Allah subhanahu wa ta'ala la yushaffi' ahadan fi ahadin albattah wa la yarham ahadan bi syafa'ati ahad wa tajawaza bi akharin hatta za'amu anna al-makhluq yashfa' indahu bighairi idnih. Sekarang masalah syafaat. Satu golongan qassaru, berkurang-kurangan, tidak percaya, tidak menganggap adanya syafaat. Mereka berkata, innallaha subhanahu wa ta'ala lam yushaffi' ahadan. Allah tidak pernah mengizinkan siapapun untuk memberikan syafaat kepada siapapun. Wala yarham ahadan bi syafa'ati ahad, dan Allah tidak akan merahmati seseorang dengan syafaat orang lain, tidak. Abadan. Berarti menolak ayat Allah tentang syafaat. Menolak pula hadis-hadis sahih tentang syafaat. Wa tajawaza bi akharin, sedangkan golongan lain justru melampaui batas, menetapkan adanya syafaat bahkan tanpa izin Allah sekalipun. Lihat, hatta za'amu anna al-makhluq yashfa' indahu bighairi idnih, sedangkan golongan lain menganggap bahwasanya ada syafaat bagi makhluk-makhluk, siapapun yang akan membela orang lain walaupun Allah tidak mengizinkan, walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan padanya, walaupun kama yashfa'dzul jah indal muluki wa nahwihim,
Sebagaimana orang-orang yang memiliki kedudukan bisa membela siapapun tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ini juga salah. Sesat pula. Yang ini sesat, yang itu sesat. Yang pertama tadi sesat karena tidak menganggap adanya apa yang Allah beritakan dan apa yang Rasulullah beritakan, syafaat Rasulullah SAW, syafaatul uzma misalnya. Kemudian syafaat yang berikutnya. Sebaliknya ada orang yang menganggap bahwa setiap orang bisa memberikan syafaat, khususnya orang-orang soleh yang punya kedudukan, wali-wali, wali kutub misalnya, al-nujaba, bisa tanpa izin dari Allah Ta'ala. Dari mana kita tahu bahwa mereka beranggapan seperti itu, bahwa mereka menganggap tanpa izin bagi Allah? Karena mereka memintanya bukan pada Allah, memintanya pada si wali tadi dan kuburannya, padahal dia telah mati. Ya wali fulan isfa'li indallah, wahai wali fulan berikan syafaat kepadaku nanti di sisi Allah, belalah aku nanti di hadapan Allah, belalah aku nanti di hadapan Allah. Kenapa meratapnya kepada orang mati? Satu, dia mati, yang sudah terputus hubungannya dengan orang hidup. Yang kedua, kamu meminta bukan kepada yang punya. Siapa yang punya hak untuk memberikan izin syafaat? Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang tadi yang mendatangi berduyun-duyun ke kuburan-kuburan para wali, ke kuburan-kuburan para habaib, ke kuburan-kuburan para orang saleh, kemudian meratap minta syafaat, berarti mereka enggak kenal bahwa pemilik syafaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak kenal bahwa pemilik syafaat satu-satunya hanya Allah, la ilaha illallah. Mereka manusia setinggi apapun, sesoleh apapun, wali sekalipun atau nabi sekalipun, bahkan malaikat sekalipun, tidak akan berani memberikan syafaat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya mereka minta pada Allah, ya Allah, aku meminta syafaat Nabi-Mu. Ya Allah, izinkanlah para pemberi syafaat untuk memberikan syafaat kepadaku. Begitu. Ikhwan ibn a'azaballah kaum muslimin yang saya hormati. Berarti yang satu enggak percaya ada syafaat-syafaatan, yang satu malah ghuluh berlebih-lebihan sampai menganggap bahwa para wali semuanya bisa memberikan syafaat tanpa izin dari Allah sekalipun. Contoh berikutnya, ini semua godaan syaitan, menggoda manusia sampai menjadi seperti ini. Demikian banyaknya kesesatan-kesesatan antara ifrat tafrid, ifrat tafrid, ifrat tafrid. Wa qassara biqaumin hatta qalu imanu afsaqin nas wa adlamuhum wa adlamihim ka imani Jibril wa Mikail. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, satu golongan berkurang-kurangan sampai mereka menganggap bahwasanya imannya sefasik-fasik manusia, imannya sefasik-fasik manusia sama dengan imannya Jibril dan Mikail. Siapa ini? Murji'ah. Fadlan an Abi Bakr wa Umar, apalagi dengan Abu Bakar wa Umar. Menganggap imannya sefasik-fasik manusia sama dengan imannya Jibril dan Mikail, apalagi dengan Abu Bakar wa Umar, sama. Tetapi sebaliknya, wa tajawaza bi akharina hatta akhraju minal Islam bi kabiratil wahidah. Tetapi sebaliknya ada golongan yang mengkafirkan kaum muslimin, menganggap imannya habis, hilang hanya karena satu dosa saja. Lihat, yang ini berkurang-kurangan. Dosa sebanyak itu sampai menjadi fasik, sefasik-fasik manusia, masih dikatakan imannya sempurna. Sampai penasaran para ulama, tabayyun, tanya kepadanya, apa betul engkau mengatakan demikian bahwa iman itu enggak bertambah, enggak berkurang? Iya. Bagaimana menurut kamu kalau ada seorang yang membunuh bapaknya, menzinai ibunya, dan kemudian minum khamr dari batok kepala bapaknya, apakah dia masih mukmin? Sempurna imannya? Menurutku sempurna imannya. Lihat ya khonibin a'azakullah. Bahkan ada 3 ulama, di antara Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, datang kepadanya dengan kata-kata yang hampir sama. Jawabannya sama. Menurut kami imannya sempurna, tidak berkurang sedikit pun.
maka masing-masing menunjukkan bara'ahnya. Yang pertama berkata, sungguh wajhi min wajhika haram, wajahku dari wajahmu haram, enggak mau bertemu lagi. Yang satu menyatakan, wallahi la yudhilluni wa iyyaka saqfun abadan illa al-masjid, sungguh enggak akan menaungi aku dan kamu satu atap selama-lamanya. Aku enggak akan tinggal di tempat yang engkau tinggal di dalamnya, khawatir turun azab. Yang ketiga menyatakan, wallahi la ukallimuka abadan, aku enggak akan berbicara lagi dengan kamu selama-lamanya. Sikap-sikap para ulama Ahlus Sunnah kepada Murji'ah yang menganggap bahwa iman tidak bertambah, tidak berkurang, sehingga imannya sefasik-fasik manusia tetap sempurna. Ini satu golongan sesat karena berkurang-kurangan masalah itu. Tapi sebaliknya, ada golongan yang berlebih-lebihan melampaui batas. Jangankan sefasik-fasik manusia, orang yang berbuat dosa satu dosa saja, kamu berbuat dosa, berarti kamu tidak menganggap bahwa itu haram. Kalau tidak menganggap bahwa itu haram, berarti kamu tidak percaya dan tidak mau menerima hukum Allah. Dan siapa yang tidak menerima hukum Allah, maka dia kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Astagfirullah, mengerikan sekali. Yang tadi sesat karena menganggap baik, dosa satu tidak apa-apa, dua tidak apa-apa, tiga tidak apa-apa, sampai menjadi fasik sefasik, ya masih sempurna imannya, enggak berkurang, masih tetap iman, mukminun haqiqatul iman. Astagfirullah. Sebaliknya kejam, satu kesalahan kafir, keluar dari Islam, halal darahnya, bunuh mereka. Satu kesalahan sesat, dia dhal, mubtadi'. Masya Allah. Lihat satu begini, satu kesalahan. Adapun ahli sunnah, dia akan melihat bahwa apakah dia beramal dengan amal dosa tadi sebagai fasiqan, orang fasik yang masih beriman pada Allah dan Rasulnya, yang masih dia percaya tentang hukumnya bahwa itu haram, maka orang ini adalah orang pendosa. Imannya berkurang sesuai dengan dosanya. Semakin banyak semakin besar, semakin kurang imannya semakin kurang imannya. Suatu saat kalau dia melakukan kekufuran, maka dia menjadi kafir, keluar dari Islam. Sehingga mereka para ulama berdalil dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, fazdadu imanan ma'a imanihim, bertambahlah iman mereka dengan iman yang sudah ada. Mereka menganggap iman bisa bertambah. Dan kalau iman bisa bertambah, bisa pula berkurang. Jangan sok pinter. Tapi di Al-Quran kayaknya nggak ada kalimat berkurang imannya, nggak ada. Saya baca di sini fayazdadu imanan ma'imanihim. Ayat yang ini, wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana, tambah lagi. Yang ini zada, ini tambah. Mana nggak ada yang berkurang? Sehingga ketika adiknya seorang ulama yang menyatakan tentang iman bertambah dan berkurang, ataqulu yanqus, apakah engkau berkata berkurang? Artinya karena di Al-Quran nggak ada berkurang. Bertambah iya, saya percaya. Tapi engkau berkata juga bahwa ini berkurang, bisa berkurang iman. Uskut ya sabi, diam kamu anak kecil. Uskut ya sabi. Iman bisa berkurang hatta la yabqa syai', hingga tidak tersisa sedikit pun, alias kafir. Bisa berkurang sampai menjadi kafir, keluar dari Islam. Dinukil dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah dalam bab masalah iman. Ikhwan ibn a'azamullakum muslimin sahormati, kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka mereka sebagian qassaru, sebagian tajawazu. Sebagian mereka berkurang-kurangan sehingga sungguh sangat lunaknya menganggap tidak apa-apa terus, sampai sudah menjadi dhal, sudah menjadi sesat, masih dibiarkan dia masih ahli sunnah, masih baik, masih mukmin, masih Islam terus, padahal sudah merusak agama. Sebaliknya ada yang terlalu ekstrim, main sikat, main kafirkan saja. Yang satu Murji'ah, yang satu Khawarij. Ikhwan ibn a'azamullakum muslim yang saya hormati,
Ucapan Ibnu Qayyim berikutnya, wa qassara biqaumin hatta nafau haqa'iqa asma'ir rabbi ta'ala wa sifatihi wa 'attaluhu minha wa tajawaza bi akharina hatta shabbahuhu bi khalqihi wa mathaluhu bihim. Satu contoh lainnya, antara para mu'attilin dan para mumaththilin. Mu'attilin mereka-mereka yang menolak sifat. Sebagian kaum qassaru menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau menerima haqa'iq asma'illahi wa sifatihi. Enggak mau menerima hakikat sifat-sifat Allah. Enggak mau menerima hakikat nama-nama Allah. Wa aqaluhu minha, dan mereka tolak semuanya daripadanya. Yang mereka terima hanya nama-nama, lafaz-lafaznya saja, isinya enggak mereka terima. Iya, memang Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sami', tapi bukan berarti memiliki sam'un. Ya memang dia basir, tapi tidak memiliki basar. Ya memang Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ini, tapi tidak memiliki. Ini adalah aliran sesat, bahkan dikafirkan oleh para ulama karena dia menolak sekian banyak ayat Quran dan Sunnah. Sebagian lagi menolak dengan cara menyelewengkan maknanya kepada makna lain. Tangan Allah dikatakan maksudnya bukan tangan tapi kekuatan. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala turun, bukan Allah yang turun, perintahnya yang turun. Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu, semuanya ditolak oleh selewengkan maknanya. Yang tadi Jahmiyah, yang kedua Mu'tazilah. Lihat perbedaannya. Yang pertama dikafirkan, yang kedua sedang menuju kekafiran. Masih menyatakan dia, saya percaya itu memang maknanya tangan, tapi maksudnya bukan itu, maksudnya ini. Bukan makna hakiki, tapi makna majazi. Bukan makna hakikat, tapi makna qiyas. Padahal disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat, bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Ada beberapa ayat Allah katakan Qur'anan Arabiyyan, Quran berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian mengerti. Maka Al-Quran dipahami dengan bahasa Arab. Apa yang orang-orang Arab memahaminya dengan bahasa mereka, maka itulah yang dimaksud oleh Allah Ta'ala. Baik. Ini mereka golongan yang pertama menolak sifat-sifat Allah tadi. Tetapi yang kedua mengatakan kalau Allah mengatakan tangan, ya berarti tangan seperti kita punya tangan. Sesat lagi. Yang tadi sesat karena menolak, yang ini sesat karena mempermisalkan dengan manusia. Tangan Allah seperti tangan makhluk. Turunnya Allah ya seperti turunnya saya dari mimbar ini. Jadi bukan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, abadan. Mereka yang menganggap bahwa ini ucapan Syekhul Islam, maka dia kadzabun asyir, pendusta besar seperti penulis 40 masalah agama. Mengatakan Ibnu Taimiyah mengatakan begitu, tidak. Bahkan buku yang paling sederhananya dari beliau menyatakan tanpa tamthil, wala ta'wil, wala takyif. Buku beliau yang ringkas Aqidah Al-Wasithiyah menyatakan bahwa kita mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mempermisalkan. Tidak mempermisalkan dengan sifat-sifat makhluk, tidak menyamakannya dengan sifat-sifat makhluk, tidak mempertanyakan kayak apa, dan tidak menolak maknanya kepada makna lain. Tidak menyelewengkannya makna kepada makna lain. Ini khudina a'azakumullah. Maka iman mereka Ahlus Sunnah kepada sifat-sifat Allah dengan kriteria-kriteria tadi. Lafadznya secara bahasa Arab diterima. Kayak apanya yang kita tidak tahu. Wallahu a'lam kayak apa. Tangan ya tangan. Tapi kayak apa tangannya? Wallahu a'lam. Apakah seperti kita? Tidak mungkin. Karena Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'. Yang tengah-tengah. Adapun mereka yang tersesat dalam masalah ini, sebagian mereka ifrat, sebagian mereka tafrid, sebagian mereka qassaru, dan sebagian yang lain ghallu. Sebagian lain mereka dalam keadaan mengimani katanya Allah punya tangan berarti sama dengan kita punya tangan. Ya sesat. Ghulu berlebih-lebihan. Sedangkan yang lain
justru menolak. Tidak mungkin Allah punya tangan. Tidak mungkin. Loh, bagaimana ayat ini? Yadullah fawqa aydihim. Bagaimana ayat ini? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan tanganku, kata Allah. Hah? Mau dibawa kemana ayat ini? Mau ditafsirkan dengan bahasa apa? Mau dengan bahasa Urdu? Dengan bahasa Cina ditafsirkan? Kalau bahasa Arab, ya maknanya dengan tanganku, selesai. Biyadayya. Demikian pula mereka, golongan lainnya, tersesat dalam masalah lain juga karena ifrat dan tafrid. Wa qasara biqaumin hatta 'adu ahla baiti Rasulullah SAW. Sebagian kaum qasar, berkurang-kurangan, tidak memberikan hak-haknya keluarga Rasulullah SAW. Ahli bait Rasulullah SAW tidak menghargainya, tidak menghormatinya, tidak memuliakannya. Padahal Rasulullah SAW berwasiat, berpesan, taraktu fikum syai'ain lan tadillu. Disebutkan pertama kitabullah fi hudan wa nur. Pertama kitab Allah, padanya ada petunjuk dan cahaya. Kemudian disebutkan tentang Quran sampai wa itrati. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Udzakirukumullah. Dan yang kedua adalah keluargaku, kata Nabi. Aku peringatkan kalian, aku pesan pada kalian tentang keluargaku, ahli baiti, ahli baiti. Baik. Ini hadis yang jelas sahih. Berarti kita harus memuliakan mereka, memberikan hak-hak mereka, menjaga mereka, melindungi mereka, tidak mencerca mereka, tidak mencemooh mereka, tidak memusuhi mereka. Tetapi satu kaum qasaru, mereka tidak mengindahkan perintah Allah dan Rasulnya dalam masalah ahli bait, sehingga mereka memusuhinya, menyerangnya, mengejeknya, bahkan memeranginya. Alhamdulillah, azakumullah kaum muslimin sarunati. Ini golongan yang qasar. Wa tajawaza biqaumin, yang tadi sampai qataluhum wastahallu hurmatahum, memerangi mereka sampai menghalalkan kehormatan mereka. Wa tajawaza biqaumin hatta da'u fihim khasa'isun nubuwah. Tapi sebagian yang lain berlebih-lebihan kepada ahlul bait. Yang ini tidak mau menghormati, yang ini menghormati tapi berlebihan, sampai menganggap mereka seperti nabi, seperti rasul, bahkan kadang lebih. Yang pertama Khawarij, yang memusuhi Ali bin Abi Thalib dan menghalalkan darahnya dan membunuh Ali bin Abi Thalib, padahal beliau adalah tokohnya Ahlul Bait Rasulullah SAW. Dibunuh oleh siapa? Oleh Khawarij. Tapi sebaliknya, Syiah Rafidhah justru menyatakan bahwa Ali lah yang sepertinya jadi Rasul, yang sepertinya jadi Nabi. Ali adalah begini, Ali adalah begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Ikhwan fillah, a'azzakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ini menunjukkan bahwa mereka melampaui batas pada Ahlul Bait, sampai mereka kemudian mengkultuskannya, sampai mereka kemudian menganggapnya seperti Rasul, bahkan menganggapnya maksum, sebagaimana Syiah Itsna Asyariyah. Syiah dengan aliran Itsna Asyariyah, karena mereka memiliki sekian banyak aliran, mereka menganggap bahwa semua imam-imam yang 12 adalah imam-imam yang maksum, tidak mungkin salah. Imam yang terjaga dari kesalahan dan berhak untuk merubah syariat, yang haram jadi halal dan halal jadi haram. Ini khununun a'azakumullah ghulu, berlebih-lebihan kepada Ahlul Bait. Bahkan da'u fihi atau fihim al-ilahiyah. Bahkan sebagian mereka menganggap bahwa Ali lah Tuhan kami, menganggap Ali adalah yang berhak menjadi khalifah, bukan Abu Bakar, bukan Umar, dan menganggap Abu Bakar dan Umar pengkhianat merebut haknya Ali. Kemudian berikutnya mereka berkata bahwa semestinya Ali yang jadi Rasul. Berani lagi mereka lebih lancang menyatakan bahkan semestinya dialah, Ali lah
yang diberi wahyu oleh Jibril, tapi Jibril berkhianat. Bahkan sampai puncak kesesatan mereka menyatakan bahwa Ali Tuhan kami, kata mereka. Ada. Dan dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Dihukum mati mereka oleh Ali bin Abi Thalib sendiri. Dan mereka ketika dibakar menyatakan tidak membakar kami dengan api kecuali Tuhan kami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. وكذلك قصر باليهود في المسيح حتى كذبوه ورموه وأمه بما برأهم الله تعالى منه. Contoh berikutnya, godaan syaitan pada manusia sampai terjadi pada mereka ifrat dan tafrid. Ketika syaitan menggoda Yahudi untuk berkurang-kurangan dalam memberikan haknya Al-Masih Isa bin Maryam dan juga ibunya. Kadzabuhu, mereka mendustakannya, waramauhu, dan melemparkannya dengan tuduhan-tuduhan yang barra'ahum Allah Ta'ala minhu, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan keduanya dari tuduhan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan, melindungi keduanya, yakni Isa bin Maryam dan ibunya, dari apa yang dituduhkan oleh Yahudi, bahwa Maryam berzina dan anaknya anak zina. Astagfirullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membelanya, wa Maryam allati ahsanat farjaha. Maryam adalah wanita yang suci, tidak tersentuh oleh laki-laki manapun. Qul a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ini Yahud berkurang-kurangan dalam menghormati Isa. Sebaliknya Nasrani justru melampaui batas. Tajawaza bin Nasara, syaitan menggoda Nasrani untuk berlebih-lebihan terhadap Isa bin Maryam, hatta ja'aluhu ibnullah, sampai mereka menjadikan Isa sebagai anak Allah, jelmaan Allah, atau satu yang tiga yang satu. Isa ibunya dengan Allah dijadikan sebagai tiga yang satu, kata mereka, Trinitas. Wa ja'aluhu ilahan yu'bad ma'allah, dan mereka jadikan sebagai Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Lihat, yang ini menghinakan seorang nabi, yang ini mengkultuskan sampai menyembahnya. Wa qassara biqaumin hatta nafawul asbab wal quwa wat taba'i wal gharaiz. Satu kaum lagi berkurang-kurangan sampai tidak menganggap adanya peran sebab akibat. Tidak menganggap ada ngaruhnya kekuatan-kekuatan tabi'ah atau apa yang terjadi di alam ini. Tabai' adalah yang biasa terjadi di alam. Air turun ke bawah. Benar, api membakar, itu tabai' namanya. Wal gharaiz dan sejenisnya. Menganggap enggak ada ngaruhnya sama sekali. Yakni kalau kamu duduk saja pun akan dapat rezeki. Enggak perlu nyari. Enggak perlu mengikuti sebab akibat. Sebaliknya, watajawaza bi akharin hatta ja'aluhu amran laziman la yumkin taghyiruhu wa la tabdiluh. Tetapi golongan lain menganggap bahwasanya sebab-sebab tadi merupakan perkara yang harus, tidak mungkin bisa dirubah, tidak mungkin bisa diganti, tidak mungkin akan begini, enggak mungkin akan tetap begitu. Yang pertama salah, yang kedua pun salah. Yang pertama ngawur, yang kedua sama. Kedua-duanya menyimpang, sesat. Yang pertama menjadikan orang malas, yang kedua menjadikan orang tidak berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berharap. Percuma kamu doa-doa, cangkul baru tumbuh, kasih pupuk. Menganggap bahwa sebab akibat itulah yang mendatangkan apa yang diharapkannya. Sedangkan yang lain tidak perlu kasih pupuk, tidak perlu kasih siram, tidak perlu, biarin saja kalau Allah jadikan tumbuh-tumbuh. Lihat, dua-duanya nggak beres. Yang satu nggarai malas, diajak kerja malas, diajak nyangkul malas, diajak bercocok tanam nggak mau, diajak dagang juga enggan, diajak ini kamu maunya apa? Udahlah, ngapain kita capek-capek? Kalau sudah datang rezeki akan datang. Sebab akibat itu gak ada gunanya. Percuma. Semua tabiat-tabiat yang ada di alam semesta gak ada kaitannya. Kalau Allah takdirkan jadi. Kalau enggak ya enggak.
Wah, kayaknya orang yang sangat yakin tawakal. Bukan, itu namanya tawakul. Bedakan antara tawakal dengan tasdid dengan tawakul tanpa tasdid dengan alif. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan perbedaan antara keduanya. Bahwa tawakal diperintahkan, wa tawakul, sedangkan tawakul haram, tidak boleh. Kalau tawakal itu usaha, kemudian serahkan hasilnya pada Allah, itu tawakal. Maka kata Syekh, ikat dulu sabuk pengamanmu, baru tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci dulu rumahmu, kunci mobilmu, kemudian tawakal. Pasrahkan pada Allah. Kalau ternyata terjadi, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Sudah takdir dari Allah. Itu yang namanya tawakal. Tetapi kalau tawakul, itu kata orang Jawanya pajare. Apapun yang terjadi, terjadilah. Sudah nggak perlu persiapan, nggak perlu pakai ikat ini, nggak perlu pakai usaha apapun, sudah silakan. Apa yang akan terjadi, terjadilah. Itu bukan tawakal, tetapi tawakul yang artinya nekat. Atau kalau bukan nekat, orang yang pasrah tanpa perhitungan, tanpa usaha. Dua-duanya salah. Kalau dia dalam keadaan tidak mau berusaha, atau dia tidak mau berdoa kepada Allah Ta'ala, dua-duanya salah. Yang benar adalah tawakal pada Allah setelah berusaha. Tawakal pada Allah setelah berusaha, maka dia berusaha semaksimal apa yang dia bisa. Selebihnya kita serahkan pada Allah. Kalau Allah harapkan terjadi, kalau Allah kehendaki terjadi, pasti terjadi. Kalau Allah gagalkan, pasti akan gagal. Ya Allah, jangan sampai ini gagal. Ya Allah, takdirkanlah yang terbaik untukku. Begitu. Ya Allah, berikan rezeki pada Allah. Tetap berdoa, karena yakin sebab-sebab ini bukan faktor utama. Sebab musabab tadi, usaha-usaha tadi bukan faktor utama. Masih ada ketentuan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang wasatan, ini yang tengah-tengah. Adapun golongan yang pertama tadi yang qasaru, mereka menganggap sebab akibat enggak ada ngaruhnya. Usaha-usaha percuma, semua kekuatan-kekuatan tabiat-tabiat atau kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di alam, semuanya enggak ada ngaruhnya. Serahkan pada Allah Ta'ala semuanya. Tidak usaha dia. Ini yang salah. Ini yang salah. Alhamdulillah. Sebaliknya, menyatakan bahwa usaha itulah faktor utama. Kamu, ini berantem dua orang ini, dua-duanya sesat. Kamu gak usaha, gak begini, gak begitu, mau bagaimana kamu akan dapat? Gak bakal kamu dapat rezeki kalau gak nyari. Gak bakal. Lihat kalimat ini, sepintas kayaknya nasihat yang baik. Usaha. Tetapi saya berdoa, percuma doa-doa juga kalau kamu gak usaha. Berarti di sini ada dua perkara. Ada ifrat, ada tafrid, yang kedua-duanya salah. Harusnya usaha juga, tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir dan pasti terjadi. Tanggung sekali. Sudah adzan zuhur, masih ada 2 paragraf atau 3. Baik. Jazakumullah khair. Wa barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.